akan oleh malaikat. Masyaallah. Kalau duduk di pasar, tidak. Apalagi lagi ngerumpi, tidak juga. Jadi majelis seperti ini semua kita didoakan oleh malaikat. Doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa. Nah, nama ibu disebut malaikat gini nih. Subhanallah. Malaikat mendoakan satu-satu. Jumlah malaikat berapa, Bu? Nah, 10. Yang wajib di dari 10. Jumlah malaikat berapa? Jumlah makhluk Allah yang paling banyak itu di alam semesta ini malaikat, Bu. Yang paling banyak karena dia selalu tumbuh dan berkembang juga, bertambah, ya. Dan malaikat itu dekat-dekat, Bu. Dekat. Saya tadi malam baca tafsir Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Juz berapa, Bu? Nah, bunyinya demi langit wassama idzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Apa artinya ya, Bu? Hah? Salah. Ngapa jadi menara? Oh, betul nih. Karena di Dubai itu, Bu. Dubai ada gedung paling tinggi sekali di dunia, 163 lantai, 800 hampir 900 meter. Nama gedung itu, siapa yang pernah ke situ? Dekat Kumpe, nyebrang dikit. Itu dia, subhanallah. Burj Khalifah. Ya, di dekat Ka'bah ada menara yang tinggi sekali, ada jamnya. Apa namanya tuh? Nah, kita pakai bahasa gitu lah, ada tower Zam-Zam gitu ya. Itu namanya Burjus Sa'ah. Orang Arab menyebutnya itu yang jam di dekat Ka'bah yang besar itu Burjus Sa'ah, menara waktu. Maksudnya menunjukkan jam, ya. Nah, wassama idzatil buruj. Buruj juga berarti tadi bisa berarti menara, bisa juga berarti benteng. Ya. Maksudnya benteng apa? Wassama idzatil buruj, demi langit yang memiliki benteng-benteng. Oh, ternyata di langit itu ada benteng-bentengnya siapa? Benteng malaikat. Rasi-rasi bintang itu, Bu, dalam tafsir dikatakan itu adalah tempat ngecamp sementara. Ya, kalau kita camping. Para malaikat itu ngecampnya di situ, Bu. Ibu Aries misal gitu kan. Siapa yang bintangnya Aries? Tahu yang mana bintangnya? Bentuknya beda tahu saya. Ya, misal Aries yang muncul 21 Maret itu ya. Oh, tanggalnya siapa saya. Ya, di situ dikatakan dia tempatnya malaikat bersemayam. Jadi kalau ada misal dalam perang Badar, Bu. Dalam perang Badar malaikat turun khamsina alfasa itu ya. Khamsatun alf ya Ustaz ya. 5.000 malaikat itu munzalin turun ke bumi. Itu mereka adanya di Al-Buruj itu. Ya. Jadi malaikat itu dekat. Termasuk yang hadir ke majelis-majelis ilmu ini. Ya. Subhanallah. Oke. Karena ini permulaan, mari kita mulai dengan permulaan yang baik. Karena ini permulaan, mari kita mulai dengan permulaan yang agung, yang besar. Saya dikasih judul sama Ustadz. Apa itu ya, Bu? Lupa saya. Model pendidikan anak. Ini dak passion saya, Bu. Bukan dak passion maksud saya. Lalamu saya ninggali pembahasan yang begini, tapi saya yang salah karena dak minta sama Bu Desi kemarin. Saya tadabbur Quran baik gitu. Ya. Tapi tetaplah izin saya bawa ke Quran ya, Bu. Belanja. Nah, majelis ibu-ibu beginilah. Jangan keluar kalau ceki kita nih, Bu. Simpan juga dikit. Itulah bagian dari tadi orang-orang yang pandai mencari
Kita mulai dari permulaan yang baik, dan hari ini saya ingin memulai bagaimana Allah memulai Al-Quran, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Ya, surat ini memberi pesan pendidikan pada kita. Al-Fatihah, surat pertama. Surat ini surat yang pesannya kuat sekali tentang bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita. Mulainya dari mana, tahapannya seperti apa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, ini kita tidak bicara nanti berapa banyak yang kita tahu, berapa banyak yang kita pelajari, tapi yang penting adalah berapa banyak yang kita amalkan, berapa banyak manfaat yang bisa kita ambil. Karena Nabi itu mengajar kita kan doa ya Bu. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sekarang Bu, banyak sekali orang, karena ilmu itu hanya untuk diketahui, hanya untuk nilai rapor, tidak untuk diamalkan. Akibatnya apa tahu Bu? Sarjana agama jadi kepala rumah sakit. Ada kan ya Bu? Iya, enggak nyambung ilmunya gitu. Ibu kuliah di mana? Iya kan, misal seperti itu. Oke, kita ingin ilmu kita yang bermanfaat, dan mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini menarik karena dia menjadi surat pertama yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Walaupun dia tidak turun pertama. Al-Fatihah itu tidak turun pertama, tapi yang Allah letakkan di dalam Al-Quran adalah surat Fatihah. Al-Fatihah turun ke berapa Bu? Bu, Al-Fatihah itu turunnya yang ke berapa? Surat pertama, yang wahyu pertama yang turun? Iya, surat apa Iqra tuh? Alaq. Yang kedua? Nah, ini enggak. Jadi yang pertama itu Al-Alaq, nanti Al-Fatihah ini yang kelima. Ibnu Abbas itu bilang Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, baru Al-Fatihah. Ya. Dia surat yang kelima, tetapi kenapa diletakkan di depan? Oke. Mari kita lihat beberapa pesan yang kuat sebetulnya Bu ya dari Al-Fatihah. Izin Ana pakai wiper ya Ustaz ya. Bu, izin kita pakai coret-coretan ya Bu. Kita sampai jam 10. Al-Fatihah ini istimewa Bu. Dia tidak turun pertama, tapi dia diletakkan di depan. Tidak hanya dia diletakkan di depan, dari namanya saja sudah istimewa Bu Al-Fatihah ini. Dari namanya sudah istimewa dia. Namanya Al-Fatihah. Al-Fat itu pembuka. Kalau Al-Fatih, sang pembuka. Muhammad Al-Fatih, dia yang menaklukkan kota, membuka pintu gerbang Konstantinopel untuk Islam. Al-Fatih. Nah, kalau Al-Fatih, dari namanya saja nih ya. Kalau Al-Fatihah pakai tamar buto di sini. Nih. Nah, tamar buto ini katanya dalam bahasa Arab namanya isim mubalaghah. Menunjukkan bersangatan, agung, mulia. Jadi dari namanya saja ini dia sudah menunjukkan pembuka yang agung, pembuka yang besar, pembukaan yang mulia. Al-Fatihah. Ya, ini yang pertama. Tadi dia turun ke berapa? Dia turun ke 5 tapi diletakkan di depan. Ya. Al-Fatihah satu-satunya surat yang wajib hukumnya
dihafal oleh setiap muslim. Fardu ain, Bu. Ya. Satu-satu surat yang wajib dihafal. Surat lain wajib juga. Tapi fardu kifayah. Kalau dia Al-Fatihah ini fardu ain dia. Maksud ain itu setiap orang harus menghafal. Tapi kalau Al-Baqarah fardu kifayah dia. Kalau sudah ada satu orang yang menghafal, boleh yang lain hilang gugurnya. Kalau sudah ada satu kampung yang menghafal di satu desa atau kelurahan sudah ada satu orang yang menghafal, maka yang lain gugur. Kalau sudah ada satu kota, yang lain gugur gitu. Yang lebih elok kalau sudah ada setiap satu rumah ada yang hafal. Nah, kita Nuril pengennya seperti itu ya, Bu. Ya, tidak ya guyur-guyur lah juz 30. Ya. Dia sudah 9. Ini satu-satunya surat yang fardu ain, wajib kita hafal. Kalau tidak hafal ini, maka dipastikan dosanya dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena sholatnya tidak sah. Karena dia rukun sholat ini. Ibu mau baca Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, misal gitu, Bu. Sambung lagi Al-Maidah, sambung lagi surat yang ke-6 Al-An'am, misal nih lagi sholat malam, ibu kayak Utsman bin Affan kan. Rakaat pertama tahajudnya baca Al-Baqarah, sudah selesai Baqarah sambung lagi Ali Imran, selesai Ali Imran sambung lagi An-Nisa, selesai An-Nisa sambung lagi Maidah, sambung lagi Al-An'am, sambung lagi Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Tapi ibu tak baca Fatihah, maka dosa. Ya. Jadi ini ain, karena dia rukun salat, maka kesempurnaan salat ada di surat ini, salah satunya. Kalau ibu bacanya tak pas, berarti salat kita juga tidak sempurna. Maka penting kualitas salat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi dianggap tidak salat itu. Tadi ya. Apalagi keistimewaan Al-Fatihah ini? Dia satu-satunya surat yang harus kita baca berulang-ulang. Nah, di sini saya mau cerita. Di sini keyword kita nih. Kenapa Al-Fatihah itu harus dibaca berulang-ulang dalam satu hari? Minimal berapa kali, Bu? Lah. Paling sedikit 17 kali. Paling sedikit 17. Ngapa jadi 5? Oh, 5 waktu. Iya. Minimal 17 kali. Apakah ini sesuatu yang tidak ada maksudnya? Kita disuruh berulang-ulang itu. Ada. Karena dalam kaidah Quran itu kalau sebuah ayat, sebuah surat itu ditikrar, disuruh diperintahkan baca berulang, berarti ada pesan yang kuat dari surat itu. Ya. Nah, sekarang apa pesannya gitu? Apakah dengan membaca Al-Fatihah itu kita menangkap apa pesan dari Allah? Sudah kita terapkan jugakah untuk mendidik anak-anak kita gitu? Ya. Wajib dihafal, dia rukun salat, dia baca berulang-ulang. Apalagi tadi nih ya, Bu. Mau ketemu ibu nih terpaksa saya belajar balik, Bu. Nyocok-nyocoki materi, Bu. Posisi paling depan rukun salat, salah satu-satunya surat yang wajib dihafal, dan satu lagi dia adalah ringkasan dari seluruh resum lah ya, Bu ya, kalau boleh. Resumnya Al-Qur'an dia. Resumnya 113 surat yang lainnya. Itu sebabnya dia dinamakan Ummul Quran, Ummul Kitab, karena dia berisi pokok-pokok pikiran dari seluruh surat dalam Al-Quran. Ya, oke. Ini contoh kenapa Al-Fatihah ini penting. Sekarang mari kita bahas
dan kita lihat apa hubungannya dengan kependidikan, dengan pola asuh kita kepada anak-anak. Sekali lagi ya Bu, Al-Fatihah ini istimewa. Dia bukan begitu saja, bukan surat biasa, ya. Kalau dulu zaman Nabi baca Fatihah itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Baca Fatihah itu bisa menyehatkan orang yang misal di entah ya kesurupan, entah diguna-guna dan sebagainya ya Bu ya. Cuma kita kenapa tidak kuat pengaruh Al-Fatihah itu kepada kita? Nah itu karena ini masalahnya adalah masalah pemahaman keyakinan. Oke, yuk sekarang kita masuk apa pesan pendidikan, apa pesan Al-Fatihah terhadap pendidikan, terhadap pola asuh kita kepada anak-anak ya. Mari kita mulai. Yang pertama, suratul Fatihah ini dimulai dengan ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memulai Al-Quran ya Bu dengan lafaz Bismillah. 6.000 berapa ayat jumlahnya Bu? Ya beda pendapat ya, ulama tergantung pendapat siapa. Tapi kita ambil yang tengah-tengah lah, 6.236 ayat itu. 114 surat, 30 juz, 114 ayat, 114 surat dan 6.236 ayat itu ya, 604 halaman itu dia dimulai dengan kata ini, Bismillah. Nabi bilang begini Bu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua, kullu amrin, semua urusan tanpa terkecuali, apa saja dzibalin yang dia penting buat kita, la yubda'u fihi, dan dia tidak dimulai dengannya bi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, fahuwa abtar, maka dia cacat, maka dia buntung. Abtar itu cicak. Kalau kita kejar kemana-mana gitu Bu, dia pasti akan menyelamatkan diri dengan melepaskan buntutnya itu kan, supaya perhatian kita beralih gitu. Nah, cicak yang tidak punya buntut itu namanya abtar, cacat ya. Nah, Nabi bilang, dan hadis ini sahih Muslim insyaallah, semua urusan yang ketika kita tidak memulai dengan membaca basmalah maka dia jadi cacat, tidak sempurna, pasti ada kurangnya. Dan yang lebih penting nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia entah ada pahala entah tidak. Gitu ya Bu ya. Nah, Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillah ini salah satunya juga Bu berpesan kepada kita. Kalau kita mendidik anak itu ya, mulailah dengan bismillah dan ingatkan kepada anak-anak untuk memulai apapun aktivitasnya dengan menyebut nama Allah. Ya. Ba di sini nih Bu, dia punya beberapa makna, ya. Satu, ba sababiyah namanya kalau kata ulama salaf ya. Ba yang menunjukkan sebab, maksud. Maksudnya apa? Aku mengerjakan ini karena Allah, gitu. Ya. Kita mendidik anak itu niatkan satu. Ini ba, saya makna ba dulu ya Bu ya. Huruf ba pada bismillah ini, nih ba-nya ini, makna ba ini pertama namanya, saya tulis bahasa Indonesia, ba sababiyah. Ba yang menjadi sebab kita melakukan sesuatu. Ya, sebab kita melakukan sesuatu. Maka kalau kita mau mendidik anak, bismillah itu karena Allah. Jangan duluan supaya anak ini sehat, supaya anak ini pintar, supaya anak ini hebat gitu. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi apa yang terjadi? Belum tentu berhasil.
Ini orang pintar hari ini, tapi merugikan orang lain, merusak orang lain. Ya, banyaklah contohnya di negeri kita hari ini ya. Sababiyah, dia menjadi sebab kita memulai ini karena Allah. Dan kita ajarkan semua kepada anak-anak juga, nak, mulai sesuatu dengan bismillah. Berhasil atau tidaknya kita dalam kehidupan ini, itu karena Allah, bukan karena kita. Ibu sakit, minum obat, yang menyembuhkan ibu itu Allah, bukan obat. Obat perantara saja. Ya. Yang bikin, misal contoh dalam Al-Quran itu Qarun ya Bu, Qarun. Dia ketika ditanya dari mana dia dapat harta kekayaan ini, dia menjawab, ini karena ilmuku, kata dia. Qarun itu Bu. Apa yang terjadi kemudian? Keberhasilannya itu kemudian Allah hilangkan, Allah cabut. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu karena padek, karena aku sekolah lama, karena usaha aku, karena kerja aku, karena aku banting tulang, karena misal gitu Bu. Nah jadi ibu pun begitu. Jangan begitu, maaf. Jangan pernah ada pikiran, alhamdulillah saya sekarang macam ini, rumah besar, rumah ada, kebun ada, kendaraan ada. Ini karena saya kerja banting tulang dari dulu. Ini karena saya dan suami sungguh-sungguh bekerja. Jangan itu dulu, bahwa itu hanyalah apa Bu? Syarat. Tapi penentu utamanya adalah Allah. Maaf, misal ada di antara kita yang sudah, misal ada ibu, contoh ini maaf, menikah lama tapi tidak dikarunia Allah, segala usaha tidak dikarunia keturunan, segala usaha sudah dilakukan tapi belum juga didapat gitu. Itu contoh bagaimana Allah berkehendak. Sama, banyak orang yang sudah berusaha banting tulang tapi kalau Allah tidak berkehendak juga tidak bisa. Ya. Maka kepada anak-anak kita itu Bu, mulai bismillah. Nah, kita lakukan ini karena kita ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ba ini juga namanya tuh dalam bahasa Arab ilsaq Bu, al-ilsaq. Ilsaq ini artinya, ba ini dalam ilmu saraf selain ba sababiyah, maknanya adalah ilsaq. Ilsaq itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, kata dasarnya lisaq. Lisaq itu lem. Jadi kalau buku covernya rusak, kita lem, maka dia akan lengket ya. Nah, ketika kita, kenapa Allah memulai Al-Quran dengan bismillah? Allah ingin beritahu kita juga bahwa Allah itu sungguhnya dekat sekali dengan kita. Bahkan lebih dekat dari urat nadini, kata Allah dalam ayat yang lain ya. Jadi bismillah. Nah, ayo mulai hari ini dengan bismillah. Ingat, kita lakukan ini karena kita ingin dapat ridha Allah. Kita lakukan ini karena Allah selalu dekat dengan kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, Allah tidak akan tinggalkan kita. Itu ya. Kamu sedang senang, Allah selalu. Kamu susah juga, ingat Allah tidak akan tinggalkan kita. Tadi yang saya cerita surat Al-Buruj itu ya Bu. Itu turunnya surat itu ketika sahabat-sahabat Nabi sedang disiksa. Sedang puncak eskalasi, puncak di mana penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah itu sedang tinggi-tingginya. Sumayyah, wanita pertama, orang pertama dalam Islam yang mempertahankan akidah keyakinannya dengan nyawanya sehingga dia wafat ya. Sumayyah, istrinya Yasir, ibunya Ammar itu. Jadi orang pertama dalam Islam yang meninggal kan, yang wafat demi mempertahankan agamanya itu Bu, bukan laki-laki tapi perempuan. Namanya Sumayyah. Ya, Sumayyah. Saat ini memang agak hangat ya, atau saya saja yang hangat? Ibu-ibu kepanasan enggak? Iya. Apa ini bisa kurang? Oh ini Bu, maaf, permisi Bu.
Jazakallah Ustaz. Iya Bu, baru di dunia gini gelisah gitu. Allahu Akbar ya Allah. Oke. Bab yang ketiga, saya sebut 3 saja dari 14 makna ya Bu. Karena yang mau saya cerita pola pendidikannya, tapi sambil guyur-guyur kita tadabbur Quran juga. Bab yang ketiga ini namanya al-musahabah. Al-musahabah, sahib, sahabat. Ya, al-musahabah. Ini makna ba nih ya. Allahu Akbar. Musahabah ini dari kata sahabat, sahib. Sahib itu orang yang selalu bersama. Kalau sahabat itu orang yang selalu bersama kita dalam berbagai keadaan. Mau senang, mau susah, tetap sama-sama. Mau lapang, mau sempit, sama-sama. Mau kuat, mau lemah, sama-sama. Jadi kalau lagi senang baik dengan kita, berkawan dengan kita, kalau lagi susah hidup itu bukan sahabat namanya. Ya, itu makna sahabat, ya, ashab nanti jadinya, ya. Nah, jadi artinya Bu, ayat ini juga memberitahu nih, turunkan, yakinkan pada anak-anak kita bahwa ya, Allah itu selalu membersamai kita, nak. Tidak luput perhatian Allah Subhanahu wa taala akan setiap perbuatan kita. Mau di mana baik kita, Allah ada bersama kita. Anak saya baru tamat SMA, Bu. Sekarang sedang di Gunung Kerinci dia. Lagi badai begini naik gunung kan. Kalau saya orang tua, bapaknya pesannya Nina peralatannya saya lengkapi lah kan. Emaknya sih kok baik pesannya. Bang, di mana baik? Jangan tinggal salat ya. Kalau tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tegak, duduk. Tak telap duduk, baring. Tapi solat nak ya. Seperti apapun kamu, solatlah. Nah, kenapa? Karena Allah selalu bersama kita, musahabah. Oke. Nah, jadi pesan pertama dari suratul Fatihah ini adalah niatkan segala sesuatu itu karena Allah. Ibu berkeluarga, ibu mendidik ke anak-anak, ingat pesannya dulu kan, ini karena Allah. Karena saya ingin dapat ridha Allah, Allah selalu membersamai saya. Tugas saya sebagai orang tua adalah menyiapkan dia jadi muslimah yang baik. Dan Allah selalu memperhatikan saya. Gitu. Dan kepada anak juga begitu. Nah, ayo kamu belajar ini karena Allah. Ingat, selama kamu belajar, selama kamu bermain, selama kamu di luar rumah, di mana saja, Allah selalu bersama dengan kamu. Coba Bu. Ya, jadi orang dengan mengucap Bismillah saja sebut nama Allah itu. Ya, nah ini jadi bukan hanya Bismillah sebut dalam bentuk lisan, lafaz saja, tapi juga dengan maknanya, ya Bu ya, dengan makna, tidak sekedar diucapkan dengan lisan. Jadi biar maaf. Tidak hanya diucapkan di lisan, tapi juga hadirkan maknanya. Nah, coba lihat betapa pentingnya mengucap Bismillah ini. Wahyu pertama yang turun itu bunyinya bagaimana Bu? Iqra bismi rabbik. Jadi wahyu pertama itu bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Rabb kamu, nih ya. Ayat pertama dalam Al-Quran juga Bismillah. Artinya apa? Ternyata menyebut nama Allah ini wajib nomor 1 itu. Ya, melangkah keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rumah juga baca Bismillah. Masuk rumah kaki baca doa. Apa doanya?
beragam. Yang tak nengok saya tunjuk. Yang ngelak-ngelak. Ibu masuk rumah apa doanya? Itu doa masuk kubur. Assalamualaikum ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bu, baca doa. Ya, nyarilah, diam-diam nyari ke Google ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Bu, kita dikasih tahu kalau kita keluar rumah, di luar rumah itu banyak makhluk Allah yang lain. Di pasar ada jinnya, di kantor ada jinnya, di jalan ada jinnya. Mereka ikut nempel ke kita. Kalau kita balik ke rumah, masuk ke rumah, ya Bu ya, tidak baca doa ini nih. Bu, kalau ibu masuk ke rumah tidak baca doa ini, maka jin hantu belau yang di luar-luar tuh ikut masuk dia ke dalam. Itulah sebabnya di rumah jadi tak enak, awak berdua bertiga tapi serasa dewek, sibuk dewek-dewek, bebalak terus, dikit-dikit ribut. Karena ada makhluk lain yang hadir di rumah kita, yang manas-manisi kita, was-was, yang membisik-bisikkan kita, membuat kita gelisah, membuat kita resah, tidak nyaman di rumah. Jangan-jangan anak kita tidak betah di rumah, bukan cuma karena baca doa, tidak. Jangan maknya. Bu, hafal doa ini. Jangan cuma doa makan, doa tidur baik. Bismillahi walajna wa bismillahi rajna wa 'alallahi rabbana tawakkal. Sebut nama Allah. Ketika kita masuk itu, maka dia itu jadi border, Bu. Mereka tidak akan bisa masuk dalam rumah kita. Ya. Itulah hebatnya Islam ya. Jadi luar dalam dibuat cover, dibuat pelindung kita itu. Tapi sayang nggak kita pakai. Ya dah, Bu. Bu. Ibu kalau maaf, ibu kalau tukar baju, baca doa apa? Buka baju balik dari mana? Bu buka baju. Yang lain diam, yang saya tunjuk Pak ya. Bu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, Bu, siapa yang membuka baju tidak baca doa ini, memang walaupun dia di dalam kamar, dia tertutup, tidak ada yang nengok, tapi kalau dia tidak baca itu, maka makhluk Allah yang lain tengok. Maksudnya apa? Jin nengok. Dan jin itu, Bu, juga punya entertain dia, punya medsos. HP-nya lebih canggih dari kita. Jadi ketika ibu, maaf tadi ya, ganti pakaian, ibu udah baca doa ini, maka mereka melihat. Tapi kalau ibu baca doanya, jadi hijab, mereka juga tidak melihat. Iya, Bu. Ibu baca apa tidak? Kalau insya Allah berarti yuk, kadang tidak. Iya. Siapapun yang jawab insya Allah itu artinya 50-50. Kadang iya, kadang tidak. Karena memang arti in itu bisa yo, bisa tidak dalam bahasa Arab ya. Apa doanya buka baju? Bu, pokoknya balik dari sini dapat ilmu siko. Ibu ngelak-ngelak saya tunjuk lah bagusnya. Bismillah. Bu ikut. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sudah itu baik. Ibu selamat dari infotainmentnya, dari CCTV-nya jin. Makhluk-makhluk halus yang lain itu, Bu, ya. Ya, Bu. Bu, coba bayangkan, Bu. Ibu lagi buka baju, ada tanda di belakang, lalu diviralkan sama jin. Tengok. Ya, Bu, jadi bahan kontennya makhluk halus itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka salah satu hijabnya, penutupnya adalah baca doa tadi. Oke.
Penting baca doa nih ya Bu. Ibu coba sikok lagi nih. Yang takut yang saya tunjuk, yang Ica-Ica dan nengok. Doa berkaca. Enggak, kalau yang tahu enggak usah. Yang enggak tahu yang saya tunjuk, nampak mukanya yang enggak tahu tuh. Ibu berkaca macam mana dia jadi pahala baca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya. Allahumma kama santu halki fahassin. Lah balik ke sini. Jadi bismillah, mulai dengan nama Allah. Maka kita mendidik anak-anak kita juga karena Allah, Bu. Satu lagi saya dipesankan misal. Bang, kalau bayar SPP itu bang, karena Allah bang, gitu kan. Anak saya yang kuliah 4 Bu, anak saya 6, alhamdulillah. Memang direncanakan 6, 3 laki-laki 3 perempuan. Ibunya yang hebat, bukan bapaknya. Karena ibu saya pandai, istri saya pandai mencari cari uang, membantu. Anak saya 4 Bu. Jadi asal mau ini udah mulai masuk bulannya nih Bu. Ya nak? Oh ini SPP-nya sekian, ini sekian, ini sekian. Bang, niatkan bayar SPP itu karena Allah. Jadi itu bagian dari infak kita, Bang. Infak kita untuk anak kita. Jadi hadis Bu, hadis Nabi ya. Infak terbaik seorang tua, infak terbaik orang tua itu adalah kepada anaknya. Maksudnya dalam konteks seperti ini nih, memberikan dia biaya pendidikan, memberi dia pakaian, membelikan kebutuhannya, sepatunya, segala macamnya, itu dihitungnya infak Bu dalam agama kita. Ya. Maka bismillah niatkan bayar SPP juga di sekolah anak-anak kita. Bismillah ini karena Allah, karena saya ingin anak-anak saya belajar dan itu perintah Allah, Allah ridho sama dia gitu. Jadi apa yang ibu keluarkan kemudian bernilai ibadah setiap bulan, pahalanya insyaallah dilipat gandakan ya. Baik, ini yang pertama. Jadi pesan pendidikan pertama dari Al-Quran itu bismillah. Dan ini yang lupa, ini yang banyak tidak diajarkan. Anak kita mau berangkat sekolah, lah ada duit. Lama kan tadi gitu. Sok gigi apa tidak tadi? Apa lagi yang ibu tanya? Bawa HP apa tidak? Gitu. Pulsa ada dia, gitu kan? Jangan lama-lama balik sekolah balik ya, jangan melala kemana-mana. Gitu. Jangan keluar. Ya itulah tadi pesan pertama anak kita. Baru bangun tidur tuh Bu, usap-usap ajari dia. Baca doa bangun tidur. Anak ibu masih ada yang apa Bu? Di bawah masih ada yang kecil-kecil. Ada ya. Oh iya, apalagi anak-anak kita masih masa-masa golden age itu, masih itu. Bangun, cepat mandi, lah terlambat nih, cepat gitu. Makanya jangan tidur malam-malam gitu. Setelah disuruh tahu jangan main HP, masih main HP juga. Mak tengok sampai jam 1 masih online nih gitu. Bangun nih, usap-usap dia sambil baca doa bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Oke, yang pertama, yang kedua. Apa pesan kedua dari surat Al-Fatihah? Bu, sesudah semua lakukan karena Allah, sebut nama Allah, hadirkan bahwa Allah itu loh selalu membersamai kita, Allah tujuan kita, Allah menjadi sebab kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi terarah anak-anak kalau sejak kecil atau sejak sekarang Bu, kita biasakan dia dengan bismillah dalam segala urusan. Ibu tak payah ngomong Bu. Nak, kakek di sana jago pergaulan nak yo. Nak, jangan macam-macam ya gitu. Tapi cukup kita sebut nak, sebut nama Allah ya. Gitu. Sebut nama Allah ya. Subhanallah. Oke. Lalu yang kedua Bu, kenalkan anak kita dengan sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenalkan anak kita dengan sifat Allah. Jadi sesudah dia
Saya cerita tentang spiritual dasar nih ya Bu ya. Pola pengasuhan awal sekali kepada anak-anak kita. Jadi sebelum kita cerita tentang banyak hal, kenalkan dulu, sudah sebut nama Allah. Allah kepengen anak-anak kita itu kenal dia dengan Allah yang dia sebut tadi. Allah itu siapa gitu. Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kemudian Bu Allah nama Allah itu kan ada 99 ya. Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang bagus, yang husna itu ada 99. Tapi kenapa yang ada, yang Allah ingin kita kenal dia pertama sekali justru ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Wa rahmati wasi'at kullasyai, kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Artinya Rahman Rahim ini kan dari satu akar kata. Kita mengulang kalau ada yang Ibu pernah ingat ini. Rahman Rahim asal katanya apa? Rahama. Nih, rahama. Rahama ini artinya kasih sayang. Seperti apa kasih sayang itu? Seperti yang Allah titipkan sama ibu. Rahim. Ibu punya rahim. Ketika anak ibu dalam rahim ibu dulu, pernah ada ibu berhitung setiap belanja susu, setiap belanja makanan ibu buatin notanya. Kaget kalau lahir nak. Kalau besar, lunasin ya, gitu kan. Ibu senang nian makan mie ayam. Ketika anak ibu ada, ibu makan biasa pedas-pedas. Tapi ketika anak ibu dalam rahim, ibu tahan selera. Ya tak? Apa baik ibu lakukan untuk dia senang. Tanpa ibu pernah berpikir, apakah anak kita ni kaget taat atau anak kita durhaka sama kita. Ibu tak pernah berpikir, apakah anak kita akan berbuat baik sama kita atau sebaliknya. Yang ibu tahu adalah ibu kasih pokoknya apa saja yang dia butuhkan tanpa pamrih. Tidak berhitung. Ya tidak? Anak kita ni tidak minta, tapi kita cukupkan dia. Vitamin, zat ini, kalsium, segala macam ibu. Oh, susunya harus yang ini. Segala macam ibu butuh. Ibu perlu, yang diperlukan ibu kasih. Tanpa sekali lagi berhitung, tanpa minta dibalas, tanpa juga peduli dengan ibu suka apa tidak. Yang penting anak ni dapat. Ibu biasa tidur telungkup, tiba-tiba harus terlentang terus. Demi anak, ya tak pernah pula ibu berpikir ibu capek. Allah, beratnya. Apalagi kalau lah bulan ke-8, ke-7, 8 tidak. Nengok. Insyaallah. Pernah ibu berpikir, Bu? Tinggal dululah di rumah aku nak berjalan. Tidak, ya. Nah, itulah namanya rahim. Ya, Bu? Itulah rahim. Allah sifatnya rahama. Rahim artinya Allah memberi tanpa kita minta. Allah memberi tanpa, walaupun kita lupa. Allah memberi walaupun kita bermaksiat pada Allah, tetap Allah kasih. Itu rahama. Ya. Nah, dalam mendidik anak-anak, Bu, munculkan sifat ini, kasih sayang duluan daripada sikap azizul hakim, apalagi syadidul iqab. Apa sifat Allah yang maha jabbar, ya qahar, yang pemarah, yang penguasa itu. Bu, ada anak yang ditanya, nak, emak itu macam mana? Jawaban pertama anak itu menunjukkan macam mana ibunya di rumah. Apa yang kamu ingat dari ibumu, nak? Cerewet, ikat pinggang, cubitan kecilnya. Apa lagi, Bu? Apa yang ibu ingat dengan mak ibu? Nah, Allah, kenapa Allah sebut Rahman dan Rahim ini di depan, Bu? Bukan yang maha penguasa, mengatur segala sesuatu, yang malik, berkuasa penuh, hakim yang mengadili.
Tapi kenapa yang Allah sebut Rahman Rahim? Karena Allah pengen anak kita tuh pertama kali kenal kita adalah sifat Rahman dan Rahim. Allah taruh ini di depan sekali dalam Al-Quran karena Allah pengen setiap muslim itu sifat pertamanya adalah dia punya sifat rohama, kasih sayang. Allah taruh ini di depan supaya setiap orang tua yang muncul dalam ingatan anaknya itu adalah kasih sayangnya. Saya udah lewat 50 ya Bu. Ibu saya baru meninggal awal tahun kemarin, Januari itu kan. Memang lain nian enggak punya emak nih ya Bu ya. Apa namanya? Entahlah. Dulu kalau pening dikit saya cuma nelpon emak baik, cuma bukan mau cerita, bukan. Saya nelpon emak mau dengar suara emak itu baik. Cuma itu Bu, rasa apa? Selesai dengar suara emak tuh bismillah macam bertenaga lagi gitu. Ya kan? Jadi kalau kini tidak ada tuh lain gitu. Ya. Nah, ibu, apa yang ibu pengen anak ibu ingat dari ibu? Ini yang Allah kasih tahu. Macam mana anak kita itu ingat pada kita? Yang pertama tuh Rahman Rahimnya, bukan cerewetnya, bukan lokeknya, bukan banyak yang tanyonya. Bukan ibu dak ya? Yang besar apa yang kecil nih ibu main? Ndak ya? Alhamdulillah. Main sepak. Insya Allah ndak lagi. Ndak lagi. Paling dikunci dari kamar. Jadi intinya munculkan yang pertama sekali itu Rahman Rahim Bu. Apa? Bu, ini kan sama. Rahman Rahim akar katanya sama. Rohama. Apa beda Rahman sama Rahim? Bismillahirrahmanirrahim artinya pengasih dan apa beda pengasih sama penyayang? Kalau penyayang jadi kalau penyayang tidak galak ngasih. Dia sama Bu, rohama. Nih ulang ya. Ini belajar juga kita. Rohama itu. Jadi Rahman Rahim ini dari kata rohama sama. Cuma yang membuat artinya berbeda kata tambahannya. Kalau ro, ha, mim ini ditambah belakangnya huruf alif dan nun. Ini kan jadi Rahman ini ya Bu ya. Rahmani. Gini tulisan awalnya. Nih ya. Saya beri contoh. Ini kalau hadis anak-anak TK. La taghdab. Walakal jangan marah. Marah itu bahasa Arabnya ghadaba. Nih, bahasa Arabnya ghadaba. Kalau dia ini artinya marah. Kalau ditambah belakangnya alif dan nun, maka ghadbani. Itu artinya marah nian. Lapar ju'a. Lapar bahasa Arabnya ju'a nih. Kalau ditambah alif dan nun maka ju'ani. Itu artinya lapar nian. Kalau tidak makan mati gitu. Haus atau sa biasa baik. Tapi kalau ditambah belakang alif dan nun maka atsani. Haus nian. Kalau tidak minum pingsan dia. Dehidrasi dia. Sekarang rohama ditambah alif dan nun berarti zat yang kasih sayangnya sangat besar, banyak, luar biasa. Jadi ini isim mubalaghah namanya, ya. Kenapa Ustaz diterjemah cuma dibilang pengasih dan penyayang? Itu dicari makna terdekat. Sebab kalau ditulis sesuai dengan makna aslinya, alangkah tebalnya Al-Quran tuh. Gitu ya Bu ya. Maka itulah kita harus belajar. Jadi Rahman yang kasih sayangnya sangat banyak, tidak terbatas. Itu makna Rahman. Kalau rohama sebelum huruf terakhir dikasih huruf ya, ini artinya selalu. Misal Allah itu maha mendengar, misal gitu ya Bu ya, sami'a ya. Kalau ditambah huruf ya di sini jadi sami'un misal gitu, ini artinya selalu mendengar.
Ibu mau teriak kencang-kencang, ngomong biasa baik, ngomong pelan-pelan, ataupun hanya sekedar bisikan dalam hati, ataupun hanya lintasan pikiran, Allah dengar. Itu makna ya sukun nih. Melihat basara. Melihat nih bukan bakso ini. Basara. Melihat. Kalau dikasih ya sukun di sini jadi basirun misal gini, Bu. Kalau basara melihat, kalau basirun selalu melihat. Mau ibu terang-terangan atau sembunyi, Allah lihat. Mau ibu di tempat terang ataupun di tempat yang gelap, Allah lihat. Di mana saja Allah lihat. Itu namanya basir gitu. Nah sekarang rahama, kasih dan sayang ditambah huruf ya sukun, berarti Allah yang kasih sayangnya tidak pernah putus. Selalu Allah yang selalu memberikan kita kasih sayangnya. Kita minta atau tidak kita minta, Allah tetap kasih. Kita lupa meminta, Allah tetap kasih. Kita meminta apalagi Allah kasih. Kita tidak minta tetap Allah kasih. Kita taat Allah kasih. Kita maksiat Allah kasih. Ada ibu ninggali sholat kemudian duit ibu hilang? Kan enggak kan, sesak napas tiba-tiba. Enggak juga, itulah sifat rahimnya Allah. Ya. Oke, sudah? Nih sambil cerita pola pendidikan sambil cerita juga kita memahami Al-Qur'an ya, Bu. Jadi mulai sekarang kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, alangkah nikmatnya sholat itu, Bu. Baru baca bismillah saja, itu kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang menjadi sebab aku melakukan ini, yang ridhonya yang aku tuju, yang selalu membersamaiku, yang selalu memperhatikanku, yang tidak pernah meninggalkan aku dalam berbagai keadaan. Aku senang, aku susah, aku dewe, aku bersama, Allah selalu bersamaku. Yang dia kasih sayangnya padaku sangat banyak. Dia kasih aku udara gratis, dikasih mata gratis, dikasih aku cantik, dikasih anggota tubuh yang cukup sempurna, lengkap. Ar-Rahim yang dari dulu sejak saya kecil, bayi, balita, anak-anak, remaja, terus Allah kasih. Nah, coba, Bu. Jadi pesan pendidikan yang kedua dari Al-Fatihah ini, pembuka dalam Al-Quran adalah munculkan, Bu, sifat suasana rahim, rahmat di dalam rumah kita itu. Ya, sama Bapak juga begitu, Bu. Kasih tahu, ajak, Pak. Peran Bapak itu, Bu, pembentukan anak, karakter kepribadian anak itu, yang membentuk itu Bapak. Anak mencontoh bapak, bukan ibu. Kalau ibu tadi ya, nutrisi segala macam dan sebagainya. Tapi kalau kepribadian itu bapak. Allah sudah bilang dan Allah bilang dalam Al-Quran. Nabi bilang juga dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu, ayat 3 itu. Wa walidiu wa ma walad itu artinya demi bapak dan anaknya. Dicari penjelasan seperti apa menurut Ibnu Abbas yang belajar langsung pada Nabi dan seluruh tafsir-tafsir, sederhananya kenapa Allah bilang demi bapak dan anaknya, bukan demi ibu dan anaknya. Allah sedang kasih tahu kepribadian anak, karakter anak, sikap anak itu dipengaruhi oleh bapaknya. Maka hubungan antara bapak dengan anak itu harus bagus. Tidak boleh lagi ada kaidah, aku pokoknya nyari duit, kaulah yang urus, mak. Anak ini urusan kaulah. Kalau ada apa-apa sama anak, suami nelpon, ini ada bapak, bagusnya saya ngomong gini dah. Ibu juga kasih tahu nanti sama suami, di rumah kita itu wujudkan budaya rahman. Yang pertama sekali diingat oleh anak kita itu, bahwa di rumah itu menyenangkan, sehingga dia pengen pulang terus. Seperti kita dulu kecil-kecil, selalu pengen pulang.
Selalu pengen ketemu mak gitu kan. Walaupun pulang badan kotor, misal itu Bu mandi kami ya, jantan ini kan mandi hujan, tetap pulang. Karena kalau tidak pulang, kena ikat pinggang. Balik kata mak kan, ya Allah. Tapi itu pula rindunya sekarang Bu ya, awak tengah. Dia bukan marah karena sayang. Apa mandi hujan di lapangan, hujan-hujan kena petir kaget. Itu ceritanya kalau lah makan lah duduk enak tuh suruhnya makan kan, baru dia cerita. Itu maknian lah itu ya. Ya Allah. Oke Bu, jadi pesan kedua sekarang Bu. Macam mana anak ibu itu kenal ibu, ingat ibu. Nah, kalau dalam bahasa survei Bu, namanya top of mind. Tanpa berpikir dia sebut. Ya. Misal kalau ditanya apa pertanyaan? Siapa orang yang paling kamu suka gitu? Siapa orang yang paling pantas? Kalau orang survei politik kan gitu Bu. Ya, top of mind itu disebut tanpa berpikir. Maka Allah kepengen, kenapa ini disebut di awal, kenapa ini jadi yang paling depan dalam Al-Quran, sifat ini, karena Allah pengen kita kenal Allah sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang. Kalau kita pengen jadi muslim yang baik, sifat pertama yang harus ada dalam diri kita juga sifat pengasih dan penyayang. Kalau kita kepengen anak kita jadi anak yang baik, maka sifat pertama yang harus ada di rumah itu adalah ini. Rahmah, kasih sayang. Makanya ibu dititipi rahim sama Allah untuk terus mengingatkan ini di rumah fungsinya. Bapaknya lagi marah, ibu jangan impo. Iya tak? Karena Nabi ngajari kalau lagi marah, macam mana Bu? Iya diam, cuma 2 orang yang jawab. Ya kalau sedang marah diam, kalau satu marah yang lain diam. Itu pula rahasianya. Jadi di rumah kita ibu lah bentengnya nih. Macam mana anak tuh, ibu boleh pemarah ketika dia salah, boleh ibu tegur. Tapi yang dia ingat pada emaknya itu adalah rahim yang buat dia selalu pengen pulang. Anak kita hari ini, kata Iwan Fals tuh Bu. Apa kata Iwan Fals? Jalanan bongkar itu Bu. Lagu kita, sumur kita Bu. Bila cinta sudah dibuang, apa itu? Rumah bukan jalanan tempat kami meletakkan cita-cita. Gitu kata Iwan. Rumah itu bukan lagi tempat yang asik. Makanya anak-anak kalau hari ini kenapa anak-anak itu tidak suka di rumah, atau kalau di rumah dia masuk kamar pegang HP itulah. Ya Bu, tidak lagi sama ibu, tidak lagi bercerita dia di dalam rumah itu. Itu indikator sifat pertama dan utama ini tidak ada di rumah itu. Oke, itu yang kedua. Ini baru 1 ayat lah, habis jam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pesan kedua ya. Subhanallah. Ustadz baik nak? Ibu enggak? Enggak habis juga sama Ustadz banyaknya. Bungkus baik ya? Dah Bu ya, 2 pesan. Sekarang pesan ketiga. Ini 10 nih Bu ceritanya dari Al-Fatihah. Kita ambil 10 saja ya. Gak apa-apa ya Bu? Ustadz lah ngasih kode. Yang ketiga, pesan ketiga dalam mendidik anak-anak Bu. Allah sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya, Alhamdulillah. Bu, baca Bu, apa? Salah. Ada yang salah tadi itu dengar? Bukan nambahnya, bunyinya. Ini ha besar, ini ha kecil. Oke. Kalau ini artinya puji-puji, pujian. Kalau ini artinya
kering, tandus, gersang. Oke, Bu. Jadi kalau Ibu baca alhamdulillah itu Ibu pakai ini. Pantaslah hujan tidak turun-turun. Ibu lagi sholat minta kekeringan. Sampai terbakar hutan gitu, berasap nih. Ya Allah. Tobat Bu, tobat. Ha. Macam ibu kepedasan makan sambal. Ha. Jangan ha. Kalau ha tadi segala. Ini Bu, nih. Alif lam ini artinya segalo. Lah. Kalau ibu baca alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah. Ibu baca alhamdulillah, segala kekeringan, tandus, gersang, pacaklik itu milik Allah. Ibu yang minta. Lah. Balik dari sini, cocokkan lagi. Ha apa ha? Ya Bu. Pakai tenaga dikit. Nyebutnya di sini, jangan di pangkal lidah nih, tapi di agak ke dalam nih. Ha. Ya. Kalau surat saya kalau sama anak-anak yang hafal Quran saya ingat ya, muzahzi. Nih dia halaman 14 ya Al-Baqarah ya. Ada ayat begini nih di baris keempat. Baris keempat atau baris kelima? Al-Baqarah muzahzi hihi. Ini penghafal Quran paling banyak lupa, kadang-kadang pembaca Quran di sini lupa nih ketika ketemu ini nih Bu. Nih ketemu ini nih. Baca ini. Hi muzahzi hihi gitu. Padahal ini ha besar. Artinya beda, jauh berubah. Cara membaca salah, arti berubah. Coba Wahid 1 2 sampai habis. Yo, sebagian nyebut ain, sebagian nyebut hamzah. Alamin. Ibu nyebut alamin atau tidak terasa ainnya itu alamin. Alamin itu dari kata alim. Alim itu artinya pedih. Cocok sama hak besar nih. Segala kekeringan, ketandusan milik Allah, Rabb yang pedih dan siksanya. Kan jadi maknanya berubah kan? Subhanallah. Kasih nak. Ibu ada yang mau minum kopi, teh? Insyaallah. Bu, ya. Tahsinnya juga betulin ya. Oke, tapi kita tidak ada cerita tahsin, kita cerita ini ya. Yang ketiga, ini kayaknya cuma sampai sini dulu ya Bu ya. Ibu sudah gelisah. Saya yang gelisah, Ibu yang gelisah. Tadi dari jam 9.30 ada jadwal apa Bu, Zoom sama konsultan pendidikan dari Surabaya. Ya. Alhamdulillah. Ini maksudnya kapan kita mengucapkan alhamdulillah itu? Alhamdulillah. Kapan Ibu mengucapkan alhamdulillah biasanya? Ketika dapat kebaikan, bukti rasa syukur. Kenapa sesudah bismillahirrahmanirrahim kita menyebut nama Allah, kita mulai sesuatu karena Allah, munculkan bahwa sifat pertama dari ibu, dari bapak untuk anak-anak itu adalah sifat Rahman dan Rahim, agar anak berkaca sama ibu sehingga dia punya juga sifat Rahman dan Rahim. Lalu yang ketiga yang Allah pengen ada di dalam rumah kita itu adalah sifat syukur. Ya Bu, memahami kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini hidung sehat, tak mampet. Udara ada. Sempat hidung sehat, tak mampet, udah oksigen tak kati. Tak ada guna juga. Ya Allah. Saya baru paham mahalnya oksigen tuh Bu.
Ibu saya sebelum wafat harus pakai apa? Alat bantu. Jadi setiap 4 jam ganti karena hanya pakai tabung yang 3 kilo itu kan. Jadi satu tabung tuh variasi lah tergantung apoteknya antara 35 sampai 45. Kalau tersesak perlu katik lagi cari ke ujung kan dapatlah tapi harga mahal. Anggap harga 35 satu tabung kali 24 bagi sehari itu 4 ya. Berarti sehari itu 140.000 kalau 35. Berarti seminggu itu alangkah banyaknya. Pokoknya ibu kali be. Ya dak, kalau sehari 100 bukan. Iya. Awak seumur-umur macam ini tidak pernah bayar. Ya Allah, manusia ni jahat nian ya dak. Astagfirullah. Dia ngambil oksigen dari Allah, dia ketika kita minta disuruh beli. Itulah rahimnya Allah ya Bu, sama awak Bu ya, rahim Allah nih, Rahman sama kita. Masya Allah, ya Allah terima kasih. Ada tetangga saya, maaf Bu ya, kemarin operasi sampai ke Penang, Masya Allah, 700 juta habis. Ada lambungnya bocor. Anak muda banyak tumbuh macam-macam, apakah tiroid atau kanker. Ternyata sesudah diobservasi sampai ke luar, ternyata apa yang disampaikan oleh dokter-dokter di sini benarlah, tapi tidak lengkap. Sehingga tidak holistik, tidak menyeluruh penanganannya, akibatnya menimbulkan efek. Ketika diperiksa di sana baru ketahuan sumbernya. Subhanallah. Tapi ya tadi baru kemarin 700 masih harus. Cobalah Ibu bayangkan ya dak, nikmat lambung bocor dikit itu. Usus belipat lengket, ya Allah, sementara awak nih banyak nian. Jadi yang ketiga pesannya kepada kita di rumah tuh Bu, berterima kasih. Ajari anak-anak kita itu untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ibu ingat apa kata Luqmanul Hakim dalam surat Al-Luqman? Sesudah sembahlah Allah, jangan sekutukan, la tusyrik billahi syai'a. Maka pesan berikutnya kan ini nih Bu, la tusyrik billahi syai'a ini ya. Oke, pesan kedua adalah washkur, dan jadilah hamba Allah yang bersyukur. Lagi senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat, atau alhamdulillah. Lagi susah juga disuruh kita alhamdulillah. Apa bunyinya Nabi ajarkan? Alhamdulillah ala kulli, segala puji bagi Allah atas apa yang terjadi ini. Pasti ada manfaat, pasti ada kebaikan, pasti ada rahasia yang baik yang Allah masih simpan nih kita. Ya Allah, kenapa anak saya tidak lulus SPNB misal itu, ikut tes tidak lulus, baru lulus terakhir tadi, ujian tertulis kan, lah mandiri pula gitu. Kenapa dia tidak lulus di sini tapi lulusnya di sana? Prasangka baik sama Allah. Allah punya rencana dan biasanya rencana Allah itu dahsyat. Ya. Jadi kita dalam berbagai keadaan disuruh bersyukur. Kembangkan di rumah kita itu Bu, budaya itu kan di Jepang itu anak TK yang diajari 4 Bu. Permisi, terima kasih, maaf, satu lagi ya Nah, Islam mengajarkan untuk bersyukur. Nabi bilang begini Bu, ini Nabi bilang, kenapa harus diajari bersyukur anak kita? Nabi bilang begini, kalau ayat tadi jelas ya, surat Al-Luqman itu bahwa sesudah jangan mempersekutukan Allah, maka sikap kedua harus bersyukur. Ini hadis Nabi ya Bu. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang yang beriman itu, kata Nabi. Inna amruhu kullahu lahu khair. Semua urusannya buat dia itu baik. Iza asabatu sarra'u syakara fakana khairullah. Jika dia dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa iza asabatu darra'u sabara. Kalau dia dapat musibah, dapat kesulitan, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Fakana khairullah. Sifat sabar itu bagus buat dia. Nah, coba lihat penutup hadisnya.
Walaisa dzalika illa mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang seperti itu kecuali hanya orang yang beriman. Walaisa dzalika illa mu'min. Jadi kata Nabi, Bu, ciri orang yang beriman itu dia selalu berada dalam dua keadaan. Satu syukur, satu sabar. Seperti sekeping mata, seperti duit logam yang ada dua sisi. Satu sisinya syukur, satu sisinya sabar. Itulah iman seorang mukmin. Syukur, sabar. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Semua. Walaisa dzalika, kata. Tidak ada yang seperti itu kecuali mukmin. Jadi syukur ini setengah dari iman. Maka kembangkan, Bu, anak kita biasakan. Terima kasih Mi, terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Bunda. Ajari supaya dia besar-besar kaget tahu. Ya, Bu. Bu, ini duit gaji ya Bapak hari ini, bulan ini. Anak kita nengoklah Bapak nyerahkan tuh kan. Kita tengok. Kok tipis sudah macam bulan kemarin? Tapi itu insya Allah enggak di sini ya. Yang di sini alhamdulillah, terima kasih Pak. Insyaallah. Makasih Pak. Insyaallah ini kita pakai. Itu tanda bukti syukur ya, dak? Yang lebih elok lagi, Bu, yang lebih elok lagi. Kalau cerita ini Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Jadi ini adalah syarat kalau kita mau tambah nikmat. Nah, satu makna berikutnya adalah semakin bagus kualitas syukur kita, maka nikmat itu juga akan semakin berkualitas. Contoh kualitas syukur macam mana, Bu? Saya tanya, Bu, kalau dikasih ibu bapak kepala rumah tangga ya. Kalau setiap Bu iya, pasti bapak lah ya, bukan Bu. Ibu kalau bapak ngasih duit gaji, apa yang Ibu lakukan? Itu baik. Saya sarankan mulai sekarang setiap bapak kasih, selain Ibu ucapkan terima kasih alhamdulillah sama Allah sama suami, Ibu masuk kamar, Ibu sujud syukur. Sujud syukur baik. Karena tadi makna lain syakartum itu selain makna bersyukurnya, juga kualitas syukurnya. Semakin berkualitas kesyukuran kita, maka rezeki itu juga semakin berkualitas, berkahnya semakin tinggi. Izin kami di rumah baru menerapkan ini, mungkin belum sampai 2 tahun, Bu. Tapi bismillah. Jadi apapun ketika kami sama istri itu saling mengingatkan, Bang, sudah sujud syukur. Begitu. Ya, terima apa saja sujud syukur kami. Di mana saja. Walaupun nanti kami ya enggak mungkin pula kita lagi di terminal apa. Lagi rapat ya, Bu. Tahu anak saya yang nomor 4 ini WA dia, "Bi, Abang lulus di UNJ," katanya. Saya lagi rapat nih, Bu. Saya bilang alhamdulillah rabbil alamin. Sudah nih, Bu. Alhamdulillah. Saya keluar sebentar, saya izin. Ada ruangan kosong, saya sujud, Bu. Awak selama ni ngarap nian dia lulus, ya keluar lah. Lagi sujud itulah keluar air mata kita kan. Ya Allah, terima kasih. Baru terasa mengembalikan ke sini, Bu. Mengembalikan ke awal sekali. Maka Ibu pun kalau suami kasih bismillah, alhamdulillah, terima kasih Bang. Abang masuk, Ibu masuk kamar, sujud syukur. Bentang saja dah. Ya. Karena ini syukur ini hal separuh dari iman, kaidah kedua sesudah tauhid. Ya, Bu, dan Nabi bilang, Allah bilang, kalau semakin bagus kita bersyukur, maka nikmat Allah juga semakin banyak. Oke? Maka ayo tingkatkan juga kualitas syukurnya. Senangkan yang memberi itu. Kalau Allah memberi, ya senangkannya bukan hanya alhamdulillah, tapi buktikan dengan amal. Amal itu apa? Gerakan tubuh kita. Tidak hanya lisan, tapi anggota tubuh kita juga kita tempelkan kening kita. Lebih dari itu adalah kita keluari juga
sedekahnya 2,5% kalau sudah mencapai nisab. Kalau tidak sampai, lebih elok lagi. Ya Bu. Aisyah itu istri Nabi, kapan dia sedekah? Dia kumpuli sudah agak banyak baru dia sedekahi. Kakaknya, perempuan yang umur 17 tahun sudah Nabi bilang masuk surga. Asma namanya. Perempuan yang ketika sedang hamil 7 bulan, dia mengantarkan makanan kepada Nabi dan ayahnya yang bersembunyi di gua Sur, ketika hijrah. Kan dia lagi hamil tuh Bu. Ibu bayangkan macam mana dia dari Mekah, Ka'bah tuh berjalan ke gua Sur tuh. Kaget tengok ya Bu, gua Sur tuh. Min. Berangkat ya. Bismillah, yakin be. Aduh be jalannya kaget, ya. Dia 17 tahun sudah dijamin masuk surga, tapi dia terus berbuat baik. Salah satu kelebihan Asma apa Bu? Dia tidak nunggu duit sebulan banyak dulu baru dia keluari sedekahnya. Jadi model bersedekah nih Bu, model bersyukur itu. Kalau Aisyah tadi terkumpul agak banyak sehingga ngasih ke orang tuh banyak teraso. Itu model Aisyah. Kalau Asma setiap dapat dia keluarkan. Ya. Sebahagian untuk langsung dia sedekahkan gitu. Dan dua-duanya baik. Nah, tergantung kita kakek mau menerapkan syukur yang ketiga ini, mau pola siapa? Silahkan dapat. Oke? Jadi yang ketiga, pola yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita itu biasakan bersyukur, biasakan berterima kasih. Siapa yang tidak bisa berterima kasih terhadap yang kecil, maka dia tidak akan bisa berterima kasih pada hal yang besar. Malam yashkur qalilan, lam yashkur katsiran, kata Nabi. Maka jangan hanya bersyukur karena hal-hal yang besar, bersyukur juga pada hal yang kecil. Ya Bu, anak-anak kita ajari. Selesai dia makan, ucapkan terima kasih nak sama Umi yang sudah masak. Makasih Mi, sudah masak gitu. Enak makanannya Mi gitu. Kita pun sama abang gitu. Makasih Bang. Ya Bu. Ya Allah, Ibu pakai jilbab elok nian Bang. Gitu dulu ya, tengok jilbab nih elok. Abang yang belikan, pakai duit abang nih. Makasih Bang ya. Cie. Ya Allah. Itu perintah Al-Quran loh Bu. Iya. Insya Allah. Pokoknya kalau bersyukur nih indah dunia Bu. Ya. Bang tengok HP nih Bang. Masya Allah. Anak saya yang ketiga, jadi syarat anak saya punya HP Bu, ini cerita dikit. Syarat anak saya punya HP kalau sudah 10 juz. Ya. Dan itu yang memulai kakaknya, sehingga kakaklah yang jadi centeng. Tidak payah kami di rumah. Dulu kakaknya waktu SMP, SMA minta HP. Ya kan? Waktu itu kami bilang, "Nah, nanti ya kalau sudah 10 juz." Rupanya sejak itu Bu, dia buat aturan. Ketika adiknya minta HP, 10 juz lu. Dia ngerayu sama kami Bu, "Pak Bi, minta HP perlu nih. Kawan-kawan pakai HP kalau tanya sama kakak. Kalau kakak ridho, Abi belikan." Tanya sama kakak. Gitu. Sampai anak kelima sekarang nih Bu, ya. Anak kelima tinggal setengah juz lagi tembus dia. Semangat dia ngejar juz ke-10 ya kan. Biarlah dunia itu hanya pendorong dia. Sekaligus alat ukur kita untuk mendelay anak saya punya pegang HP Bu. Karena tidak telap gitu. Ya paling tidak menunda lah kan, sambil dia matang mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Ibu gitu juga Bu. Anak saya Pak, yang ketiga Bu cerita, "Bi, alhamdulillah. Nih tengok kita bisa, ini gaya anak saya nih Bu, Khadijah namanya. Oh, Bi tengok nih. Dia rupanya nengoki di LCD-nya ini sudah ada sebahagian bintik hitam Bu. Masya Allah, ini Bi gambar kita gitu kan. Kak, ini kok ada inti hitam? Iya, Bi, tidak apa-apa. Ini kan sudah 5 tahun, Bi, kata dia gitu. Terpikirlah oleh saya sekarang kan, ya Allah, macam mana? Kalau dia ada
Tapi saya menunggu dia melakukan sesuatu baru saya kasih hadiah. Ya. Ini IPK-nya lagi keren, 3,9 kan. Bismillah. Anak Nuril Ilmi lah, Bu, hafal Quran yang kemarin 30 juz beberapa tahun yang lalu itu. Jadi yang ketiga, syukur. Bu, syukur ya. Syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, syukur atas apa yang kita dapat. Sehat hari ini, bangun tidur alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, dapat kebaikan alhamdulillah. Terus Bu, puji Allah karena ini bagian penting dalam pola kehidupan kita dan juga pola pendidikan anak. Jadi izin sampai di ayat baru sampai sini. Bagian ketiga, semoga manfaat ya Bu ya. Setidaknya ini spiritual dasar dulu ya Bu. Mulailah karena Allah, kembangkan budaya kasih sayang, iklim saling menyayangi di rumah kita, kembangkan juga tadi sifat bersyukur itu. Satu pesan saya Bu, sekarang kalau dapat nikmat ikuti dengan sujud syukur. Supaya Allah niatnya bukan karena Allah tapi supaya Allah tambah, enggak apa-apa. Yang penting ini Nabi ajari sujud syukur, kita kerjakan. Kalau sudah sujud syukur sambil baiki pelan-pelan. Ini karenamu ya Allah, terima kasih ya Allah. Baik, demikian ibu-ibu semua. Semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.